Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Apa kabarnya? Semoga hari ini semuanya sehat ya. Baik anak-anak, untuk kali ini Ibu akan menemani kalian belajar yaitu tentang materi apa ya kira-kira? Yaitu perhitungan tetapan kesetimbangan. Oke, kali ini kita akan belajar tentang perhitungan tetapan kesetimbangan. Anak-anak, sebelumnya kita sudah membahas tentang reaksi kesetimbangan atau kesetimbangan dinamis, ya, di mana reaksi kesetimbangan merupakan reaksi reversibel atau bolak-balik antara reaktan dan produk yang umumnya terjadi pada wadah tertutup. Oke, kita ingat kembali ya, bahasanya reaktan, oke, dengan tanda panah bolak-balik yang menunjukkan reaksi kesetimbangan menghasilkan produk. Reaksi kesetimbangan ini menghasilkan kondisi timbang. Kondisi timbang itu apa ya? Apa anak-anak? Ya, sudah ada di saat Ibu, kondisi timbang itu terjadi jika konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah. Dan yang kedua, laju ke kanan sama dengan laju ke kiri. Ya, kita sudah ingat lagi kan, apa itu reaksi kesetimbangan. Lalu, bagaimana sih kita memperhitungkan nilai kesetimbangan? Ya, semuanya akan kita pelajari kali ini. Jadi, pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang KC dan KP. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah mempelajari media ini, peserta didik mampu menghitung nilai tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC dan nilai tetapan kesetimbangan tekanan atau KP. Dan yang kedua, setelah mempelajari media ini, peserta didik mampu menganalisis hubungan tetapan kesetimbangan KC dengan tetapan kesetimbangan tekanan atau KP. Ya, untuk pembelajaran kali ini, kalian harus menguasai ini ya, KC, KP, dan hubungan keduanya. Ayo, kita mulai. Baik anak-anak, hukum kesetimbangan. Jadi untuk mengukur kesetimbangan itu ada hukum kesetimbangan, di mana pada saat kondisi timbang, rasio antara hasil kali konsentrasi zat sebelah kanan, dipangkatkan koefisiennya terhadap zat sebelah kiri memiliki nilai tetap pada suhu yang tetap. Ya, jadi konsentrasi sebelah kanan itu reaktan dipangkatkan koefisiennya terhadap zat sebelah kiri yang juga dipangkatkan oleh koefisiennya memiliki nilai yang tetap. Ya, dinyatakan dengan tetapan kesetimbangan ada dua. Yang pertama KC, itu tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Ya, fase yang diperhitungkan hanya fase gas dan aqueous. Sudah kita bahas juga ya kemarin. Yang kedua adalah tetapan kesetimbangan tekanan atau KP. Fase yang diperhitungkan dalam pengukuran KP ini adalah hanya pada fase gas. Ingat-ingat anak-anak, KC itu fasenya hanya gas dan aki, aki, gas dan campuran. KP, pressure, tekanan, hanya fase gas. Tetapan kesetimbangan ini contohnya akan dicontohkan dengan suatu reaksi kesetimbangan 3A gas ditambah 2B membentuk kesetimbangan menjadi 2C gas ditambah 4D gas. Lalu bagaimana kita memperhitungkan KC dan KP-nya? Untuk KC, ya konsentrasi diingat kembali, fase yang dapat diperhitungkan hanya aki dan G, campuran dan gas. Sehingga KC dapat dihitung reaktan berproduk ya. Reaktan berproduk diingat konsentrasi C dipangkatkan 2 dikali D dipangkatkan 4 per A dipangkat 3.
cek lagi bahwasanya ini gas, ini gas. Yang B ini solid ya, yang B solid sehingga tidak diperhitungkan atau nilainya sama dengan 1. Ya, jadi kita hanya memperhitungkan fase gas C, D, dan A. Ya. Kc sama dengan konsentrasi C pangkat 2 dikali konsentrasi D pangkat 4 dibagi atau dibandingkan konsentrasi A pangkat 3. Dan ingat-ingat, untuk menghitung konsentrasi, rumusnya adalah mol atau ya, mol Z per volume dalam liter. Ya, ini menghitung Kc. Selanjutnya adalah menghitung Kp. Kp atau keseimbangan tekanan. Keseimbangan tekanan ini yang diperhitungkan hanya pada fase gas. Untuk menghitung Kp sama dengan tekanan parsial C dipangkatkan 2 dikali tekanan parsial D dipangkat 4 dibandingkan tekanan parsial A pangkat 3. Ya, gas. Yang dibutuhkan gas, hanya gas. Selain gas itu tidak dibutuhkan. Jadi solid ini juga tidak dibutuhkan ya. Dimana untuk mencari tekanan parsial A itu dapat dicari dari mol gas A per mol total gas dikali tekanan parsial total. Tekanan parsial total ini adalah tekanan parsial A dan tekanan parsial C adalah tekanan parsial D. Gitu ya. Ibu lanjutkan dengan contoh soal. Reaksi NaCl2 dengan H2 dapat berlangsung pada suhu tinggi, sehingga menghasilkan reaksi seimbang seperti ini, NaCl2S ditambah H2G, reaksi seimbang NiS ditambah 2HCl. Pada suhu 750 K dalam volume 2 liter terdapat jumlah zat pada saat seimbang NaCl2 sama 0,2 mol, H2 0,05 mol, Ni 0,1 mol, dan HCl sama dengan 0,2 mol. Maka harga Kc pada suhu tersebut adalah, di sini timbangnya sudah jelas ya, semuanya sudah diketahui. Ni-nya 0,2 mol, H2-nya 0,05 mol, Ni-nya 0,1 mol, dan HCl-nya 0,2 mol. Selanjutnya, kita akan menentukan Kc. Tetapi diingat kembali, Kc tetapan kesetimbangan konsentrasi yang dapat diperhitungkan untuk menentukan harga Kc-nya itu hanya pada fase gas atau campuran, fase G atau aktif. Di sini yang fase G itu di reaktan hanya H2, di produk hanya HCl. Sehingga Kc-nya dapat kita cari, Kc sama dengan konsentrasi HCl di pangkat 2, koefisiennya 2, dibandingkan dengan konsentrasi H2 di pangkat koefisiennya 1. Ya, di sini. Oke, konsentrasi diingat kembali rumusnya adalah mol per volume. Volume di sini adalah 2 liter. Sehingga masing-masing mol dari zatnya itu dibagi 2. Misalnya konsentrasi HCl ini adalah HCl 0,2 mol dibagi 2 liter. 0,2 dibagi 2 dipangkatkan 2 dibandingkan 0,05 per 2. Ya, ini 0,05 juga volumenya karena sama di sini ya 2. Sehingga dihasilkan Kc nilainya adalah 0,4. Gimana anak-anak? Bisa dimengerti kan? Kita lanjutkan. Tadi sudah Kc dan Kp. Bagaimana sih hubungan Kc dan Kp? Oke, di sini ada reaksi umum A tambah Bb menjadi Cc menjadi Dd. Tekanan parsial masing-masing gas dapat dituliskan dengan mensubstitusi harga-harga tekanan parsial ke dalam atau disubstitusi ke dalam bersamaan Kp. Ya, maaf ya, ini double. Oke, sini Kp tekanan parsial C pangkat C ya, pangkat koefisiennya. Tekanan parsial D pangkat koefisiennya, tekanan parsial A pangkat koefisiennya, tekanan parsial B pangkat koefisiennya. Dan kita ketahui bahwasanya rumus tekanan parsial itu adalah konsentrasi dikalikan R